marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat Ya. limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar bertemakan Transformasi Digital dalam Dunia Konstruksi, Penerapan LoRaWAN untuk Smart Building. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan narasumber, dan juga peserta webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati, Bapak Dr. Arazi Alimuddin SEMM, selaku Rektor Universitas Narotama, Bapak Insinyur Eri Haryadi, selaku Ketua Umum DPN Inkindo, Bapak Insinyur Irwan Susilo, STMT IPM, selaku Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Bapak Dr. Cahyo Darujati STMT, yang merupakan Dekan Fasilkom Universitas Narotama, dan juga Bapak Muhammad Nur Al-Azam, STMT, yang merupakan Kaprodi Teknik Informatika Universitas Narotama, Surabaya. Selaku narasumber yang nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang transformasi digital dalam dunia konstruksi, penerapan LoRaWAN untuk smart building pada webinar hari ini. Tidak lupa juga, perkenalkan, saya Dwi Sakti, selaku moderator hari ini yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Rektor Universitas Narotama. Yang keempat, sambutan Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Yang kelima, sambutan Ketua Umum DPN Inkindo sekaligus membuka acara. Yang keenam, acara inti yaitu penyampaian webinar oleh pemateri. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dan men-silent mikrofon demi kelancaran acara webinar pada siang hari ini. Demi kelancaran acara siang hari ini, marilah kita panjatkan doa yang dipimpin oleh Bapak Zazala SPD MPD dari Universitas Narotama. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya pada siang hari ini untuk memimpin doa dalam tata cara Islam bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain. Kami persilahkan berdoa menurut tata cara dan keyakinan Bapak dan Ibu masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah ini memohon kepadamu ya Allah. Niscaya Engkau kabulkan ya Allah. Karena hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul bersama menghadiri acara webinar dalam rangkaian hari ulang tahun Inkindo Jawa Timur yang ke-41. Seraya memohon kepadamu ya Allah akan keberkahan dalam acara ini ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kelancaran dan keberkahan ilmu pada jalannya acara ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang kuat. Kuat akan ilmu, kuat akan pengetahuan, kuat akan kepandaian, kuat akan semangat usaha untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia yang aman, yang tentram, dan damai. Ya Allah, wujudkanlah dalam jiwa ini ya Allah akhlakul karimah,
yang menjadi dasar kepribadian diri kita, sehingga kelak menjadi panutan bagi masyarakat, ya Allah. Ya Allah, tiada kesempurnaan dalam doa kami, ya Allah. Karena kami hanyalah manusia yang tidak sempurna, ya Allah. Maka sempurnakanlah doa kami, ya Allah. Segala puji-pujian hanya milik-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menegakkan sandaran tempat duduk. Terima kasih hadirin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Nurutama, Bapak Dr. Arazi Alimuddin SEMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Insinyur Eri Heriadi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Insinyur Irwan Susilo, STMT IPM, Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Yang saya hormati seluruh pengurus dan jajaran DPP maupun DPN Inkindo yang hadir pada kegiatan seminar webinar kali ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Nurutama, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurutama, Kaprodi Sistem Informasi yang kali ini menjadi pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama patutlah kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, dan yang terpenting kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan mutu dan kualitas diri kita sebagai manusia, baik secara pribadi maupun sebagai manusia dalam tataran profesi. Pada siang hari ini,
kita akan mengikuti sebuah webinar yang topiknya sangat menarik dan inline dengan kondisi perubahan yang ada pada saat ini, yakni dengan topik transformasi digital dalam dunia konstruksi, di mana nanti Pak Dr. Cahyo Darujadi dan Pak Nur Azam akan lebih fokus kepada bagaimana penerapan LoRaWAN untuk smart building. Kita tahu bahwa transformasi digital di dalam dunia konstruksi ini merujuk pada sebuah perubahan fundamental pada tata cara di industri konstruksi, di mana sekarang penggunaan teknologi digital ini diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta keamanan dan kualitas proyek konstruksi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang dunia ini semuanya moving to low cost ya. Jadi semua bergerak kepada bagaimana menciptakan supaya biaya operasional dari semua kegiatan industri itu semua mengarah kepada low cost. Demikian pula juga di dunia konstruksi. Untuk itu penggunaan teknologi digital sebagaimana contoh misalkan penggunaan building information modeling, kemudian IoT, penggunaan augmented reality atau virtual reality, kemudian penggunaan manajemen proyek digital di mana ada construction projects management, ada juga ERP, mobile apps, cloud computing, yang semuanya itu diupayakan untuk bagaimana pengerjaan konstruksi, khususnya pada tataran manajemen, itu pengambilan DSS, Decision Support System-nya itu menjadi lebih tepat, cepat, akurat, dan efisien. Ya. Harapannya bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi digital ini, maka akan dapat mengurangi biaya keamanan dan meningkatkan kualitas daripada hasil akhir kegiatan konstruksi. Namun kita tahu bahwa juga penggunaan teknologi ini ada beberapa hal yang menjadi salah satu kendala dan tantangannya. Salah satunya adalah biaya awal ketika kita menginvestasikan sebuah teknologi, kemudian perubahan budaya, serta keamanan cyber, dan kesiapan daripada human yang nanti memanfaatkan teknologi digital. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, amatlah tepat kemudian Inkindo Jatim kemudian mengadakan satu webinar dengan topik yang amat menarik ini, transformasi digital di dalam dunia konstruksi. Karena ini seiring dengan beberapa kebijakan pemerintah yang kemudian menekankan aspek sumber daya manusia, itu menjadi salah satu titik kunci dari pelaksanaan transformasi digital, khususnya di bidang konstruksi. Kita tahu bahwa PUPR telah meningkatkan nilai kapital daripada penggunaan tenaga ahli di dalam setiap proyek-proyek PUPR. Sehingga ini amat sangat penting dan saya berterima kasih kepada Ketua Umum DPN Inkindo Pak Erli Haryadi dan secara khusus kepada Ketua DPP Inkindo Jawa Timur Pak Irwan Sisilo yang telah mengajak kami untuk berpartisipasi bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas teman-teman yang bergerak di bidang konsultan dan proyek konstruksi. Semoga acara ini selalu dirahmati oleh Allah dan apa yang diharapkan dari kegiatan ini bisa dapat tercapai. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, yaitu Bapak Insinyur Irwan Susilo STMT IPM. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam acara webinar series dalam rangka untuk HUT Inkindo DPP Inkindo Jatim yang ke-41 dalam rangkaian webinar untuk kali ini adalah dengan tema non-konstruksi untuk yang pertama. Nah, yang kami hormati Bapak Dr. Arasi Alimuddin SEMM selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua Umum DPN Inkindo
Bapak Eri Heriadi, terima kasih atas rawuhnya yang beliau yang selalu hadir di tengah-tengah kita di BPN Jatim di sela kesibukan yang luar biasa. Terima kasih. Kemudian para narasumber yang pada siang ini hari ini hadir. Yang pertama adalah Bapak Dr. Cahyo Darujati, STMT. Beliau adalah Dekan Fasilkom Universitas Narutama Surabaya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kemudian Bapak Muhammad Nur Al-Azam, STMT, Kaprodi Teknik Informatika Universitas Narutama Surabaya, dan yang Mbak Disakti, terima kasih atas kesediaan menjadi yang memandu acara pada hari ini, dan semua rekan-rekan yang sudah hadir dari para anggota Inkindo ataupun dari pemerhati kegiatan konstruksi ataupun non konstruksi yang selalu mendukung acara di Inkindo, khususnya di Kafein. Nah, pada kesempatan hari ini kami memang sengaja mengambil tema non-konstruksi yang terkait dengan transformasi digital dalam dunia konstruksi. Tadi sampaikan Pak Rektor, memang tepat sekali bahwa misi kami dari asosiasi adalah bagaimana kami sebagai bagian dari masyarakat di dunia jasa konstruksi ini bersama-sama untuk mewujudkan atau mensosialisasikan pemanfaatan teknologi, khususnya yang sekarang menjadi tantangan kita bersama. Nah, proses hilirisasi ini menjadi sangat penting ketika kita dihadapkan pada nanti kompetensi, khususnya para profesional tenaga konsultan yang di Indonesia dalam rangka untuk mendukung peningkatan daya saing secara nasional. Nah, proses hilirisasi ini tentunya tidak dunia konstruksi ini hanya menjadi bagian dari sekian bidang yang akan menjadi titik sentuh dalam rangka untuk peningkatan kompetensi atau kompetensi secara nasional. Namun dalam hal ini Inkindo yang dalam hal ini menyangkut kompetensi badan usaha baik bidang konstruksi maupun non konstruksi, maka tema ini kami berpikir bahwa tema ini menjadi tema yang perlu kita sosialisasikan di tengah tantangan, dan tadi sampaikan ya, ini merupakan bagian nantinya adalah suatu efisiensi dan kebutuhan mendasar yang tentunya pada saat ini tidak mudah, namun harus selalu kita kedepankan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penerapan LoRaWAN ini saya kira ini hal yang menarik nanti bagi teman-teman, khususnya dalam building, dan tema padanya adalah smart building ya. Nah, tentunya tema yang diambil pada hari ini akan menjadi semacam referensi-referensi terkait dengan nanti infrastruktur lainnya. Dan kita dalam di dunia konstruksi ini banyak hal yang nantinya bisa dibangun. Bagaimana LoRaWAN ini merupakan salah satu dari bagian dari penerapan teknologi Internet of Things. Saya kira banyak nantinya kebutuhan-kebutuhan yang harus diimplementasikan di sana, baik terkait dengan building ataupun infrastruktur lainnya, sumber daya air, terkait dengan bagaimana untuk monitoring, mitigasi ataupun pemeliharaan terkait dengan bendungan, kemudian dengan infrastruktur pendukung lainnya, ini juga menjadi penting. Kemudian juga di kebutuhan-kebutuhan infrastruktur di masalah transportasi, saya kira juga ini menjadi penting. Kemudian juga di bidang-bidang lain. Nah, pada siang hari ini kami berharap dengan kita mengupas salah satu khususnya di building ini akan menjadi preferensi kita yang baik untuk kita terapkan barangkali nanti di dalam infrastruktur lainnya. Dan dengan narasumber yang cukup sudah kompeten dan pada bidangnya ini, kita yakin apa yang akan kita pelajari pada hari ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Rektor sudah berkenan untuk menindaklanjuti kerjasama yang selama ini telah dibangun antara Inkindo dengan Universitas Narutama
harapan kami bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini dan nantinya hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan-pengembangan khususnya SDM ini menjadi perhatian kami, dan mudah-mudahan support dari Universitas Narutama ini senantiasa menjadikan Inkindo akan menjadi center of excellence-nya di dunia konstruksi baik secara nasional ataupun di Provinsi Jawa Timur. Nah, harapan-harapan inilah yang kami harapkan, banyak hal terkait nanti dalam hal penerapan praktis tentunya yang bisa didiskusikan, dan barangkali tidak hanya berhenti teman-teman penelitian di kampus tetapi bisa kita hilirisasi, karena kami di Inkindo punya jaringan baik itu terkait dengan implementasinya di mana, kemudian juga kita punya para pendukung atau mitra, dalam hal ini adalah rantai pasok yang siap untuk mewujudkan atau menghilirisasi dari penelitian Bapak Ibu yang ada di kampus. Nah, ini sebenarnya pada hari ini sebenarnya salah satu bagian dari bagaimana kita untuk men-insight pemikiran-pemikiran yang jauh lebih aplikatif lagi, kiranya nanti bagaimana kita bisa menghilirisasi produk-produk ataupun riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman di kampus, kita terapkan di dunia konstruksi ataupun di dunia praktisi. Ini harapan kami ke depan, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjasamakan baik itu Narutama kemudian dengan Inkindo ini akan menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kita juga berharap nanti kolaborasi dengan stakeholder lain, kampus-kampus lain, dan unsur-unsur pelaku dunia jasa konstruksi yang ada pada saat ini. Dan kami berharap bagi teman-teman semua, para peserta yang hadir pada hari ini, kami Inkindo Jatim senantiasa hadir di dalam acara webinar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui acara-acara webinar kita yang sudah dilakukan kita sebelumnya, silahkan Bapak Ibu untuk subscribe ataupun like di channel Inkindo Jatim di YouTube. Silahkan di sana itu ada beberapa rangkaian kegiatan webinar kita ataupun sosialisasi lain yang terkait dengan jasa konstruksi dan lainnya, baik konstruksi ataupun non konstruksi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti di sana. Dan sekali lagi kami dari Inkindo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi bagi teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan kami secara organisasi berterima kasih sekali. Pak Ketum selalu dukungannya, terima kasih kehadirannya, selalu mensupport Jatim, dan mudah-mudahan webinar pada hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih, itu saja bisa kami sampaikan. Selamat menikmati apa yang disajikan para narasumber, selamat berdiskusi, semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan Mbak Sakti, monggo. Ya, terima kasih Bapak Irwan. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ketua DPN Inkindo, yaitu Bapak Insinyur Eri Haryadi, sekaligus pembuka acara webinar pada siang hari ini ya Pak. Waktu dan tempat kita persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ketua DPP Jatim yang selalu berinovatif untuk melakukan sesuatu kebaikan buat sesama. Yang kedua yang terhormat Pak Rektor Narutama yang dengan jajarannya. Terima kasih ini Pak selalu mendukung Inkindo. Ini kayaknya Narutama dan Inkindo kayak mata uang logam ini. Satu sisi Narutama, satu sisi Inkindo ini. Tidak terpisahkan ini. Alhamdulillah banyak teman-teman Inkindo juga yang menjadi aktif di dosen maupun menjabat sebagai struktural di Universitas Narutama Surabaya. Alhamdulillah. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti webinar pada hari ini. Kedua, mohon maaf masih di jalan saya dari
pembukaan acara seminar dan pameran II SIA, Indonesia Iron and Steel Association. Jadi Besi dan Baja Asosiasi, ada seminar dan pameran di ASBSD. Baru di jalan saya menuju ke Ben Hill, ternyata belum kekejar juga jam 1 sampai di Ben Hill. Nah, saya menyambut gembira diadakannya webinar ini dalam rangka ulang tahun ke-41 Inkindo Jawa Timur, dan merupakan series webinar yang tentunya akan berlanjut ke depan. Dan mudah-mudahan Universitas Ternate Utama juga tetap bisa mensupport Inkindo Jatim ke depan. Kedua, tentunya ini sangat menarik topiknya, transformasi digital dalam konstruksi smart building menggunakan LoRaWAN. Nah, ini kita selalu jadi ingin tahu. Saya juga tadi ingin tahu apa itu LoRaWAN. Long Range Wide Area Network. Cuman kulitnya aja tahunya. Apa sih penerapannya, seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik dan membuat keingintahuan kita, dan manfaatnya tentunya dari setiap inovasi teknologi yang baru diterapkan pasti tujuannya untuk efisiensi, supaya pekerjaan-pekerjaan semakin efisien, semakin waktunya bisa dihemat, dan tentunya lebih menguntungkan buat semua pihak. Nah, teknologi-teknologi yang tentunya tidak akan berhenti ke depan dalam research dan development-nya itu sangat diperlukan, terutama dalam dunia jasa konsultansi. Kita sangat memerlukan hal-hal yang berteknologi baru dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Nah, kita terus berharap dengan webinar dari Inkindo, dari DPP yang seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur, terus menginovasi adanya teknologi-teknologi baru dalam kegiatan-kegiatan jasa konsultansi. Nah, alhamdulillah juga webinar ini mendapatkan sertifikat dan terdaftar dalam PKB. Kalau saya lihat leafletnya itu Pak Ketua ya, terdaftar dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan alhamdulillah. Dan ada lagi lebih bagusnya lagi, ini terbuka untuk umum. Jadi amalnya Inkindo Jatim besar ini. Inovasi teknologi ini disebarkan untuk umum, kebaikan yang sesama. Jadi saya sangat mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tentunya kita tidak berhenti sampai di sini. Tadi kebetulan saya duduk sebelah pejabat dari BRIN di upacara pembukaan seminar dan pameran tadi. Dan saya bilang ke beliau tadi, beliau adalah kepala pusat risetnya yang di kantor Serpong. Saya bilang ke beliau, Pak, BRIN udah dijadikan satu seluruh Indonesia, seluruh kemampuan research and development seluruh Indonesia, satu negara dijadikan satu di BRIN. Kalau tidak ada penemuan yang inovatif, ya percuma, Pak, saya bilang. Sudah sebegitu sumber daya manusianya dijadikan satu. Jadi BRIN itu sangat luar biasa, semua dijadikan satu kan. BPPT, LIPI, apalagi itu. Kemudian badan-badan riset di setiap kementerian dijadikan satu di bawah BRIN. Tentunya kita berharap dengan dikumpulkannya badan riset seperti itu, inovasi teknologi kita harus lebih unggul dong dibanding sebelumnya gitu kan. Tapi ya kita tunggu saja. Saya tadi masih tanya, Mbak, anggaran untuk risetnya berapa porsinya dibanding anggaran operasional apa namanya karyawan, bayar operasional BRIN-nya, Pak, gaji karyawan dan operasional kementerian apa badannya.
Sampai sekarang masih lebih besar ke operasional badan dan gaji-gaji karyawan. Wah, Pak, saya bilang, mudah-mudahan hasilnya ada ini, Brin. Jadi gitu, Bapak Ibu, tentunya kita berharap ke depan selalu timbul inovasi-inovasi dari anak bangsa, terutama dari akademisi, ya, kampus-kampus. Ini kan masalah IT ini terus berkembang terus, sehingga bisa membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari, terutama pekerjaan jasa konsultansi. Baik, tidak berpanjang lebar, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Inkindo Jatim yang ke-41. Semoga semakin sukses dan bisa menjadi contoh bagi DPP lain se-Indonesia. Selamat mengikuti webinar ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bersama ini webinar transformasi digital untuk eh, Smart Building, saya nyatakan dengan resmi dimulai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Mohon izin Mbak Ketum. Sakti, saya menyapa Pak Ketua Adi Prawito, Ketua DPP Intakindo Jatim, sekaligus juga Pak Dekan Teknik Sipil Universitas Narotama. Mohon izin Pak Dekan, Pak Ketua Adi. Yang Pak Di, ada Pak Safri juga tuh. Oh iya, terima kasih Pak Safri. Ini pakai handphone kecil nih, orang-orangnya nggak kelihatan. Oh iya, nah kelihatan ya. Siap. Terima kasih. Monggo Mbak Sati dilanjut. Ya, terima kasih Pak Irwan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Eri Haryadi agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk penyaji acara, kami persilakan menyampaikan materinya selama 20 menit kepada peserta yang nantinya ingin bertanya. Kami beri waktu selama 10 menit setelah pemaparan materi selesai. Menginjak ke acara inti untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Dr. Cahyo Darujati STMT menyajikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Dwi Sakti Nur Yunita ya sebagai moderator. Matur nuwun. Yang terhormat Bapak Insinyur Eri Heriadi, Ketua Umum DPN Inkindo. Salam kenal Pak. Kemudian salam kenal Pak. Bapak Insinyur Irwan Susilo STMT IPM sebagai Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Salam kenal juga Pak G. Nah, ini bos saya di kampus, yang terhormat Pak Dr. Arasi Alimudin SEMM, sebagai Rektor Universitas Narotama. Salam sehat selalu Pak ya. Kemudian saya ucapkan selamat ulang tahun ke-41 buat Inkindo Jawa Timur. Oh ya, ada yang terlewat. Yang terhormat Pak Dr. Adi Prawito. Ya, ini yang mengundang saya malah belum saya beri sambutan Pak ya. Oke. Terima kasih atas undangannya Pak. Saya sangat tersanjung nih diundang untuk mengisi kegiatan Inkindo Jawa Timur yang luar biasa. Ya. Terima kasih sudah bisa melihat paparan slide saya. Kali ini saya mencoba berbagi informasi atau knowledge terkait dengan LoRaWAN yang mungkin bisa diterapkan secara baik untuk smart building. Saya sendiri, Cahyo Darujati, sebagai Dekan Fasilkom di Universitas Narotama. Ini agenda yang hari ini ada 4 bagian sebenarnya yang akan saya sajikan hari ini terkait dengan pengenalan ke smart building, pengenalan ke LoRaWAN, integrasi LoRaWAN dalam smart building, kemudian studi kasus dan best practice. Yang menarik ini sebenarnya paparan ini cocok untuk workshop, sehingga terjadi interaksi di dalam sebuah kelas gitu ya, terkait bagaimana mengimplementasikan LoRaWAN dalam sebuah
smart building atau beberapa smart building. Nah, ini Bapak Ibu perangkat yang sebenarnya bisa terhubung dengan LoRaWAN. LoRaWAN itu apa? LoRaWAN itu sebenarnya adalah cara berkomunikasi. Jadi LoRa tadi sudah disebutkan bahwa long range wide area network. Nah, cuman bedanya komunikasi ini tidak menggunakan bandwidth yang besar. Komunikasi ini menggunakan bandwidth yang kecil tanpa kabel, artinya wireless, dan bisa menjangkau jarak yang cukup jauh. Dari beberapa literatur yang kami pelajari, long range area long range WAN ini adalah sebuah komunikasi dalam satu gateway, dia bisa melayani sampai 20.000 node. Node ini lebih mudah kita pahami sebagai IoT. Contohnya di sini banyak terkait dengan earphone, televisi, ya kan, ada kamera, ada mesin cuci, dan banyak perangkat. Yang saat ini menjadi riset di Universitas Narotama yang kami lakukan adalah meter air digital, Bapak Ibu. Jadi meter air digital kita lakukan research, di dalamnya ada teknologi komunikasi yaitu LoRaWAN. Alhamdulillah di awal tahun ini Indonesia itu sudah mendapatkan bagian atau porsi frekuensinya. Frekuensi yang digunakan untuk Indonesia adalah 923_2 kodenya. Nah, kami berkomunikasi dengan beberapa vendor penyedia perangkat IoT, itu memang sudah menyediakan layanan itu untuk Indonesia. Oke. Nah, ini cara kerja dari LoRaWAN. Sebelah kiri ini end device, kita bisa sebut IoT, bisa meter air digital, bisa meter listrik digital, kemudian bisa jam tangan, kemudian detektor untuk kesehatan, ya, dan banyak lagi. Salah satu yang menjadi concern bagi pengguna LoRaWAN, apakah aman? Nah, di sini cara kerjanya. Dari IoT, itu data ditransmisikan menuju gateway. Nah, dari dokumen yang kami baca, saat ini kita masih menerapkan dalam level prototype, artinya belum banyak klien atau node atau IoT yang digunakan. Tetapi berdasarkan literasi bahwa satu gateway ini itu bisa menangani sampai dengan 2000 IoT dengan jarak sekitar 10 km. Jadi bisa dibayangkan misalkan ada building gitu ya, misalkan dengan 30 lantai gitu, hanya cukup meletakkan satu gateway saja, mereka bisa melayani sampai 2000 perangkat IoT di sekitarnya. Misalkan untuk pintu, ya kan, untuk kunci pintu, kemudian untuk lemari es di dalamnya dan sebagainya, yang bisa digunakan untuk dilakukan monitoring. Nah, dari sini terlihat, di sini ada key, artinya data di-encrypt menuju ke gateway. Kemudian dari gateway menuju ke server, itu juga ada key-nya, di-encrypt. Nah, ini teknologi yang ada di LoRaWAN. Jadi, salah satu isu terkait dengan keamanan, insya Allah sudah dipikirkan oleh teknologi ini. Nah, dari server ini nanti di-deliver menjadi sebuah aplikasi. Misalkan contoh
meter air, gitu ya. Katakanlah meter air digital itu setiap bulan ada orang yang melihat, atau meter air listrik, meter listrik ya. Nah, itu tiap hari ada yang tiap bulan ada yang datang untuk menghitung, ya kan? Artinya apa? Artinya data yang bisa diambil setiap bulan hanya satu. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka sangat dimungkinkan setiap jam itu data bisa dikirim. Nah, tentu saja ada keuntungan dan kerugiannya. Kerugiannya jelas dengan banyaknya data yang tetap ditransmit, maka lifetime umur baterai yang ada di dalam perangkat IoT itu juga akan semakin cepat habis. Nah, beberapa dokumen yang kami pelajari seperti meter air digital, dia mengatakan bahwa jika digunakan untuk pengambilan data 1 atau 2 kali sehari, maka lifetime dari baterai yang ada di dalam meter air digital ini bisa bertahan sampai 6 tahun. Nah, seperti itu. Nah, di satu sisi, dari yang kami pelajari, dari kami yang uji ke beberapa tempat, bahwa meter air digital, terutama menggunakan ultrasonik, itu memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi. Berarti bisa kita lihat bahwa perangkat-perangkat lain kemungkinan tingkat efisiensinya juga tinggi. Listrik, meteran listrik, itu kemungkinan juga punya tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, kalau meter listrik mungkin power bukan isu, tapi non meter listrik yang jauh dari listrik, nah itu mungkin akan jadi isu. Tetapi salah satu perangkat yang saat ini kami pelajari itu adalah meter air digital. Itu di statement bahwa mereka memiliki daya tahan sekitar 6 tahun. Nah, kalau bisa mengirim data, misalkan sebuah perumahan, ya kan, dengan luas 100 hektar gitu ya. Rata-rata kalau salah satu perumahan di Surabaya ini yang pernah saya ajak diskusi pemiliknya, dari 100 hektar itu mereka memiliki 20 klaster. Setiap klaster itu ada 200 rumah. Artinya dalam 100 hektar itu ada 4.000 rumah di sana. Nah, dengan 4.000 rumah, maka dengan memasang 2 buah gateway, ya, maka data dari meter air digital tersebut akan dapat ditampung, katakanlah dibuat 1 hari 2 kali. Data kemudian ditampung di server, nah, kemudian menggunakan aplikasi, pemilik perumahan tersebut bisa melihat penggunaan air di masing-masing rumah. Tidak perlu lagi ada orang yang berkeliling mencatat meter air. Salah satu keuntungannya seperti itu. Dan tingkat presisinya bisa terlihat. Nah, ini gambar yang lebih detail. Kalau tadi berhenti di sini, ya, dari gateway-nya, nah ini didetailkan sampai ke arah server location. Artinya apa? Artinya dari LoRaWAN gateway ini bisa dipasang dimanapun, ya kan, dimanapun. Kemudian dari LoRa gateway ini terkoneksi melalui jaringan 3G, 4G, ya, atau 5G, atau jaringan internet, ya, bisa dikirimkan kemana saja. Nah, misalkan di Jawa Timur, gitu ya, kami ini membangun sebuah sistem LoRaWAN server. Nah, selama ada koneksi internet, misalkan kita mau meneliti terkait dengan sesuatu yang jauh dari internet, misalkan di Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo itu misalkan tidak ada sinyal internet di sana, atau di daerah pedalaman yang sinyal internet tidak ada. Maka kita bisa membawa LoRaWAN gateway ke sana. Di titik terakhir di mana
sinyal 3G atau internet bisa dicapai. Kita pasang di situ, kemudian IoT-nya kita bisa tarik sampai sekitar 10 km radiusnya dari gateway tersebut. Nah, ini penerapan selain untuk smart building. Nah, kalau smart building tentu saja ini tidak menjadi isu. Ya, karena seberapa luas sih misalkan smart building untuk TP1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin radiusnya kan nggak ada 10 km. Artinya dengan 1 gateway, 2 gateway, 3 gateway yang ada di lokasi tersebut, ya, maka IoT yang ada di dalamnya itu bisa termonitoring. Nah, tinggal data apa. Nah, di sini ada gas monitoring, vending machine, ya kan. Kemudian untuk ngecek sampahnya sudah penuh atau tidak, ya, kita bisa buat monitoringnya gitu ya. Kemudian water meter, alarm kebakaran, ya, alarm asap atau apa, ya. Atau di sini setiap misalkan kita gunakan smart building, masuk kita pasang IoT di perangkat-perangkatnya, maka secara otomatis perangkat-perangkat tersebut yang ditempel pada barang itu akan menginformasikan. Jadi kita bisa tahu di mana lokasi barangnya. Jika diminta untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Sebagai pengganti teknologi yang sudah ada, seperti NB-IoT. NB-IoT itu adalah teknologi komunikasi menggunakan 3G, menggunakan komunikasi telekomunikasi. Ya, untuk Telkom telekomunikasi ya, GPS, GPRS seperti itu untuk NB-IoT. Nah, kalau bedanya, kalau menggunakan NB-IoT itu butuh kartu seluler. Nah, kartu seluler itu harus bayar. Nah, ada biaya bulanan yang mungkin cukup besar ya. Kemudian biaya untuk maintenance dan sebagainya. Nah, sedangkan menggunakan LoRaWAN, ini untuk frekuensi penggunaannya dia tidak ada kartu, nggak ada SIM card. Ya, dia murni komunikasi menggunakan wireless yang jangkauannya cukup luas. Nah, ini komunikasi menggunakan backhaul-nya adalah Ethernet, bisa kabel fiber optik, ya kan? Menggunakan 3G dia juga bisa. Nah, nanti di bagian servernya dia akan mengolah data apa. Nah, yang kami riset setelah melakukan ini terkait IoT-nya, kemudian gateway-nya, nah, kami mempersiapkan terkait dengan komunikasi lokasi servernya. Nah, ini kami bekerjasama dengan PT Ratnet Digital Indonesia yang menyediakan infrastruktur server, ya kan, koneksi internet yang untuk dipelajari oleh dosen maupun mahasiswa di Fasilkom Universitas Narotama. Nah, ini visualisasi bagaimana LoRaWAN bisa membantu memudahkan hidup kita gitu ya. Jadi ada banyak perangkat yang bisa dimonitoring. Mungkin perangkat itu belum banyak Bapak Ibu yang masuk ke Indonesia. Kami kemarin meeting dengan beberapa mahasiswa dari kampus negeri. Kita challenge mereka, bisa nggak perangkat ini kalian tambahin, jadikan IoT, tambahin untuk LoRaWAN kliennya. Perangkat itu bisa nggak? Kita listkan perangkat gitu ya, yang kira-kira digunakan oleh
banyak orang ya, yang bisa membantu banyak orang gitu ya. Yang belum ada teknologi LoRaWAN kliennya itu dipasang LoRaWAN klien. Nah, teman-teman di Rarnet Digital Indonesia menyiapkan infrastrukturnya. Jadi yang tadi di sini, nah, dia menyiapkan dashboardnya untuk bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan penelitian. Jadi di sini ada contoh sepeda, ada lampu, parkir motor, ya, tempat sampah, kemudian ada televisi, ada lemari es, gitu. Bahkan untuk air ya di rumah kadang kita lupa matikan atau apa, itu kita bisa monitoring. Tuh. Kalau di rumah sakit itu bisa menggunakan semacam Zigbee gitu yang dipasang di lengan manula yang setiap menit dia ngecek detak jantungnya bagaimana, terus kemudian tensinya seperti apa, berapa, ya kan. Kemudian dia sudah berjalan kemana saja, data itu dikirimkan ke LoRaWAN server. Nah, nanti dengan menggunakan dashboard, dokter bisa melihat bagaimana aktiviti dari denyut jantung atau dari pasien tersebut. Di sini ada pom bensin, ya kan, ada baterai listrik, ya. Kemudian binatang piaraan dipasang LoRaWAN klien. Banyak hal ini yang terkait di dalam ataupun di luar sekitar gedung. Nah, ini terkait dengan definisi sebenarnya. Jadi intinya sudah saya jelaskan di awal. Tadi Mbak Moderator bilang 20 menit ya Mbak ya. Jadi saya terangkan di depan gitu ya. Ringkasan dari apa yang akan saya ceritakan semuanya atau seluruhnya, karena presentasi ini saya gunakan untuk workshop. Betul. Jadi untuk 1 hari penuh, ya kan. Mulai dari pengenalan terkait dengan smart building seperti apa, itu akan dibahas terkait dengan definisi smart building, komponen utamanya apa saja dalam smart building, kemudian manfaat smart building bagi penghuni dan pengelola apa saja, kemudian studi kasus di smart building yang sudah beroperasi seperti apa, problemnya di mana. Nah, kalau kebanyakan kita melihat smart building terkait dengan pendingin AC ya, pendingin ruangan gitu. Yang selama ini banyak kita lihat adalah apakah di dalam ruangan itu ada orang atau tidak. Kalau ada orang, AC-nya menyala. Kalau tidak ada orang, AC-nya mati. Nah, kemudian berkembang. Berapa orang di dalam? Ya kan? Tentu saja dingin yang dimaksud oleh AC tersebut di dalam ruangan untuk 1 orang, 2 orang, 10 orang, itu beda yang dirasakan oleh masing-masing orang. Jadi kalau di setting 18 derajat, ya kan, apakah semua orang yang di dalam ruangan itu bisa merasakan dingin yang 18 derajat? Apakah jika sama semua dapat merasakan 18 derajat, apakah mereka nyaman dengan suhu 18 derajat? Karena ada yang 18 derajat itu kedinginan dia. Ada yang dia nyaman di 20 derajat. Nah, bagaimana mengatur ini? Nah, dengan teknologi LoRaWAN, ini sebenarnya menarik. Dikombinasikan dengan LoRaWAN end user yang ada di gelang masing-masing yang ada di dalam ruangan, dia bisa mendeteksi. Oh, ternyata si ini
itu dengan suhu 18 derajat, itu dia merasa nyaman. Mungkin bisa dilihat dari denyut jantungnya, ya kan, tensinya, seperti itu. Tapi bagi yang lain, oh ini kedinginan. Nah, bagaimana tekniknya agar AC itu bisa terdeliver dengan baik? Itu juga akan dalam tanda kutip ngirit ya, akan hemat ya, penggunaannya. Kemudian lampu tidak sekedar on off ya, tapi bisa mengatur tingkat intensitas terang dari ruangan atau lorong yang ada pada gedung tersebut. Nah, ini masing-masing dari pengertian yang tadi saya sudah sampaikan, infrastrukturnya apa saja, komponen utama dari smart building, insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya terkait yang hal-hal seperti ini, manfaatnya apa. Nah, ini manfaatnya efisiensi energi dan menghemat biaya. Karena seperti disampaikan tadi bahwa yang dicari orang adalah low cost saat ini, tapi tidak meninggalkan kenyamanan. Nah, ini yang sedang dikejar oleh banyak peneliti agar bisa memberi manfaat yang baik dan murah ya, atau terjangkau kepada orang banyak. Tentu saja tidak meninggalkan terkait dengan keamanan dan keselamatan. Itu nomor satu. Nah, kemudian bagaimana smart building ini menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni. Contohnya terkait dengan kenyamanan dan kemudahan, itu sebenarnya berhubungan erat dengan keamanan. Ya. Kalau filosofi di IT, semakin aman, itu semakin tidak nyaman. Ya, semakin tidak nyaman, itu semakin aman. Nah, itu filosofi di dunia IT. Nah, bagaimana kita menemukan formula yang tepat? Nah, itu kita kembalikan kepada sebenarnya kepada masing-masing orang. Tingkat keamanan atau tingkat kenyamanan yang didahulukan, atau dicari di tengah-tengahnya. Contoh paling simpel adalah jika ada smart building, kita mau masuk gedung utama, jadi dari luar mau masuk ke gedung, itu ada pengamanan. Ya. Kemudian kita masuk, mau naik lift, ada pengamanan lagi. Ya. Kemudian kita naik, masuk ke kamar, ada pengaman lagi. Ya, gitu. Nah, apakah dengan model seperti itu penghuni itu merasa nyaman? Ya. Atau justru itu dia merasa tidak nyaman gitu ya. Teknologi kemudian berkembang, bisa digunakan pengganti manusia, yaitu vision, ya, kamera atau apa gitu ya. Jadi tinggal kita melihat menggunakan dilihat kamera, oh terdeteksi ini adalah penghuni, maka otomatis terbuka tanpa kita menunggu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kenyamanan tanpa mengurangi keamanan. Tapi ada kekurangannya juga. Bagaimana dengan model phishing? Jadi kamera ini ditipu oleh teknik tertentu sehingga kamera melihat bahwa orang yang masuk ini adalah penghuni, padahal bukan. Nah, itu masalah pros and cost-nya ya. Nah, kalau kita bicara tentang LoRaWAN, itu kita berbicara tentang Internet of Things. Karena LoRaWAN ini adalah transmitter, jadi pengirim data dari IoT menuju ke server penampung. Nah, dari server tadi itu masuk ke aplikasi. Yang mau ditampilkan apa? Nah, di dalam server ini kita bisa menambahkan teknologi-teknologi seperti artificial intelligence, kemudian machine learning, ya kan? Kemudian ada big data, analitik, dan sebagainya untuk mendapatkan
informasi atau laporan yang baik. Ya kan? Baik ini artinya sesuai yang dibutuhkan terkait dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Nah, sedangkan cloud computing ini jika contohnya pemilik gedung ini tidak hanya memiliki satu gedung, tapi ada puluhan gedung di banyak tempat, ya kan? Tapi pemiliknya ingin efisien, ya, bisa dimonitoring dari satu tempat, headquarter, kantor pusat, gitu ya. Maka penempatan cloud computing ini menjadi isu yang perlu dipikirkan. Datanya terintegrasi antara building yang satu dengan building yang dua. Implementasinya seperti apa? Implementasi yang paling mudah, ya, yang mungkin kita semua familiar, kita misalkan dari rumah mau menuju ke suatu mall, ya. Kita bisa cek dulu di mall tersebut ada parkir kosong tidak. Nah, jika mereka punya building, ya kan, di beberapa lokasi, misalkan building itu adalah pertokoan, mereka punya 5 pertokoan, mereka punya building di Surabaya ada 5 lokasi gitu ya. Nah, misalkan saya nyaman kalau mau belanja atau mau jalan-jalan atau mau shopping ke salah satu dari 5 itu, ya. Saya bisa cek mana yang tempat parkirnya kosong. Nah, itu kalau datanya kelima building itu tidak terintegrasi, kita tidak tahu. Nah, tapi begitu data itu terintegrasi, kita bisa cek, oh building yang di sini kosong, saya mau booking, ya kan? Kalau kita booking, otomatis saldo kita terpotong. Nah, tapi kita nyaman ke sana, pasti dapat tempat parkir. Ya, bayangkan kalau kita udah jauh-jauh datang, ternyata di situ tidak ada parkir yang tersisa. Nah, itu jadi problem tersendiri. 1 jam muter-muter dari lantai 1 sampai lantai 10 nyari tempat parkir, itu juga problem. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa dimudahkan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa diimplementasikan di smart building. Otomasi kontrol bangunan, ya, ini sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini beberapa kasus nyata yang saya tadi ceritakan. Nah, untuk parkir saja ya, nah, itu bisa terintegrasi dengan baik, maka akan memudahkan calon konsumen, nyaman gitu ya. Bayangkan kalau nyari parkir aja udah sulit, moodnya udah rusak gitu ya. Pengen belanja banyak, jadi nggak jadi belanja banyak. Nah, kasarnya seperti itu ya. Ini nanti kalau di workshop kita bisa lakukan ini. Ini terkait LoRaWAN, tadi sebagian sudah saya jelaskan terkait dengan teknologi LoRaWAN, arsitekturnya seperti apa, keunggulan dan keterbatasannya apa. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi arsitekturnya. Nah, mungkin keterbatasan, ya kan? Kita harus paham bahwa LoRaWAN ini tidak membutuhkan data real. Artinya dikirim sekarang dalam detik yang sama atau milidetik yang sama harus sampai. Tidak. Tadi contohnya data hanya dikirim sehari 2 kali. Ya kan? Misalkan dikirim jam 1, ya kan? Jam 1 pagi sama jam 1 malam gitu ya. Ya datanya sampai ke server itu ya nggak perlu sama jam 1 pagi sampai malam. Buat apa gitu ya. Datang 1 jam lagi datanya nggak apa-apa. Toh nanti ngeceknya ya kan setiap hari. Tapi selisihnya setahu saya menurut penelitian-penelitian sudah dilakukan, dia bilang latensi tinggi ini ya hitungannya detik ya, hitungannya detik, tidak sampai jam-jam seperti itu ya. Karena modelnya adalah dia broadcast data, ya
Jika sudah sampai akan diberitahu, jika belum sampai disuruh ngirim lagi. Seperti itu. Jadi penggunaannya yang sesuai memang bukan untuk yang real time. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan Wi-Fi, Bluetooth ya. Kemudian ada Zigbee tadi sempat saya sebut dan NB-IoT. Nah, yang ketiga adalah integrasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan LoRaWAN dalam smart building. Jadi kita lihat smart building yang sudah terimplementasi seperti apa. Bisa nggak kita mendapatkan hasil yang sama dengan cara melakukan efisiensi menggunakan LoRaWAN. Misalkan sudah menggunakan NB-IoT. Kemudian NB-IoT-nya kira-kira mau di-maintenance, sudah waktunya maintenance, sudah waktunya ganti, gitu ya. Perlu nggak kita ganti dengan teknologi yang lainnya, seperti LoRaWAN. Seperti itu. Jika perlu, apa aja yang harus disiapkan? Nah, kemudian, apa perangkat-perangkatnya yang sudah support dengan LoRaWAN? Itu. Kemudian yang sudah smart building-nya, kita bikin smart lebih lagi bisa nggak dengan teknologi baru LoRaWAN ini? Nah, kita bisa lihat apa aja. Ini kita bahas terkait dengan bagaimana konsepnya, kemudian arsitektur jaringan dalam smart building. Jadi kalau di workshop nanti teman-teman bisa membawa gambaran terkait building yang ditanganin gitu ya. Kemudian apa saja yang sudah dibuat smart gitu ya. Kemudian pengen meningkatkan efisiensi lebih jauh. Nah, nanti kita bisa diskusikan bagaimana hal itu bisa dilakukan. Apakah memang benar bisa diefisiensikan lebih baik lagi atau tidak, itu sudah maksimal atau seperti apa. Nah, perangkat sensor tadi sudah saya informasikan bahwa banyak. Nah, tinggal nanti tergantung apakah sistemnya support dengan LoRaWAN. Sudah ada LoRaWAN-nya belum? Kalau belum, apakah bisa kita tambahin atau kita injek dengan LoRaWAN client? Gitu. Apakah aman? Nah, tadi sudah saya sebut bahwa bagaimana teknik enkripsi yang digunakan oleh LoRaWAN mulai dari end-node atau IoT-nya menuju ke gateway-nya, dari gateway-nya menuju ke servernya. Nah, itu sudah di-encrypt end-to-end. Nah, ini mengumpulkan data untuk dianalisis gitu ya. Orang sekarang lebih sering menyebut data science gitu ya. Jadi data ini penting jika jumlahnya sangat banyak. Tinggal kita olah bagaimana bisa memberikan informasi berharga kepada kita untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Ya, syaratnya harus banyak. Yang pertama, kita kumpulkan dengan benar dulu datanya. Nah, ini bagaimana contohnya kasus-kasus ya kan untuk menerapkan LoRaWAN dalam smart building. Apakah itu untuk manajemen energi, keamanan gedung, ya kan, otomasi gedung dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan membahas studi kasus, gitu ya. Tadi beberapa, ini contoh. Misalkan kalau kita sedang melakukan di workshop, gitu ya, kita mempelajari studi kasus pertama, saya berikan implementasi LoRaWAN dalam manajemen energi. Dalam manajemen energi seperti apa? Nanti mereka akan menjelaskan tentang proyek gambaran apa saja yang ada di pikiran pemilik atau pengelola gedung. Terus bagaimana menerapkan LoRaWAN untuk sistem keamanan smart building. Nah, keamanan yang saat ini digunakan seperti apa? Bisa nggak
jika teknologi itu menggunakan LoRaWAN. Make sense atau tidak? Karena bagaimanapun juga tidak semua hal cocok menggunakan LoRaWAN. Seperti itu. Nah, ini tentang bagaimana perencanaan dan desain sistem, pemilihan perangkat. Nah, problemnya untuk newbie, pendatang baru, itu terkait memilih seperti apa sih desain yang optimal itu. Baik, Bu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu yang tadi saya sampaikan, bagian kedua, 3, dan 4. Ini terkait dengan bagaimana melakukan brainstorming dengan peserta untuk workshop. Oke, monggo. Terima kasih Mbak Moderator. Waktu saya berikan lagi. Ya, terima kasih Bapak atas materinya. Pemaparan materinya pertama tadi sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyo dari Jati STMT. Untuk memperjelas pemahaman dari materi ini, kami mengundang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka sesi pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan penanya, nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi, dimohon juga untuk menyampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan. Sepertinya masih belum ada yang bertanya nih, Pak. Ya, ini merupakan teknologi yang baru. Jadi baru Iya, awal tahun ini baru mendapat jatah frekuensi 923 berarti ini sama halnya luar. kayak yang di hotel itu ya, Pak ya? LoRaWAN Nah, ini ya, Pak ya? kalau di hotel biasanya menggunakan WiFi gitu ya, atau menggunakan internet, jaringan kabel gitu ya. Belum banyak perusahaan yang mengimplementasikan LoRaWAN karena memang masih baru dan perangkat yang disupport di Indonesia juga belum banyak. Tapi ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi terobosan karena memang secara biaya lebih murah daripada teknologi yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin dari peserta yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya. Izin mau nanya, Pak. Boleh, Ibu, Ya, silakan. silakan. Terkait LoRaWAN ini, mohon maaf ya, mungkin saya di awal tadi kurang mengikuti, jadi saya agak di tengah-tengah baru masuk. Kalau LoRaWAN dengan sistem building management system itu apakah sama, Pak? Apakah dengan sistem BMS itu sama gitu? Terus Oke, yang terima kasih. kedua, sama satu lagi Pak, sama apakah untuk efisiensi energi apabila menggunakan LoRaWAN ini, apakah hasilnya itu apa ya? Outputnya itu bagaimana atau sistemnya itu secara teknis dia bagaimana untuk efisiensi energi apabila menggunakan sistem ini gitu? Oke, Terima kasih. baik. Ya, Ibu, Oke. langsung ditanggapi, Bapak. Dari Ibu Ya, siapa ini tadi? Mohon maaf, dari mana juga belum menyebutkan nama dan instansinya, Pak? Mohon maaf, saya Adi Wasista dari Intakindo. Oh, baik. oke. Terima kasih Mbak Adi ya. Ini LoRaWAN, ini sebenarnya teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi yaitu sebenarnya sama seperti teknologi komunikasi seperti WiFi. Sama-sama teknologi komunikasi. Sama Zigbee, sama 3G, 4G. Ya, cuman bedanya ya kan? Frekuensi yang digunakan untuk LoRaWAN ini itu adalah 923 MHz. Ya. Dan frekuensi ini adalah frekuensi open
artinya tidak berbayar. Di situ ada channel, ya kan? Setiap orang bisa menggunakan. Berbeda dengan teknologi 3G, 4G ya, yang dimiliki operator telekomunikasi. Kalau kita mau menggunakan, kita harus membayar kepada mereka, baik bulanan, ya kan, harian atau apa. Kemudian terkait dengan efisiensi energi, ya, kalau penggunaan energinya, ya, memang energi yang digunakan oleh LoRaWAN ini efisien, ya, karena apa? Karena teknik komunikasinya dia tidak handshake, artinya tidak harus terkoneksi. Model komunikasinya adalah saya kirim, selesai. Jadi dia sudah nggak mengeluarkan daya lagi. Seperti tadi saya ceritakan bahwa meter air dengan baterai yang ada di dalamnya itu dengan teknik pengiriman 2 kali sehari itu dinyatakan baterainya bisa bertahan 6 tahun. Nah, itu bisa kita bayangkan bagaimana efisien energi yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, terkait dengan yang pertama tadi, aplikasi building, ya kan, mungkin aplikasi tersebut masih belum menggunakan LoRaWAN. Dan kita lihat dulu apakah aplikasi tersebut, ya kan, teknologinya bisa diubah menggunakan LoRaWAN. Ya, saya kebetulan belum pernah mempelajari tentang sistem tersebut. Jadi mungkin nanti saya coba cari tahu. Seperti itu yang bisa saya bantu menjawab. Terima kasih. Itu untuk Mungkin efisiensi energi yang dimaksud itu efisiensi dari LoRaWAN-nya itu sendiri ya, Pak? Iya, Atau dari... LoRaWAN-nya. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak. sangat menarik sekali nih Pak, memang. Mungkin ada yang bertanya lagi? Atau mungkin nanti mau slide presentasinya dibagikan untuk dipelajari lebih lanjut, gitu ya. Yang Boleh jelas Pak, memang karena ini ini baru menarik sekali, juga. gitu ya. Iya, menarik Pak. Dan sistematisnya juga yang terbaru juga Pak. Mungkin istilah-istilah yang belum kita familiar Oke, di ranah konstruksi juga ya Pak ya. ya. Mungkin seperti itu juga. Kalau dilihat di YouTube sudah ada beberapa model konstruksi yang memanfaatkan LoRaWAN untuk efisiensi. Mungkin nanti bisa di googling ya. Itu. Ya, baik. Cukup atau bagaimana peserta lain? Jika cukup, kita akan melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Mungkin Bapak Nur Al-Azam sudah datang atau bagaimana Pak? Sepertinya belum ada sepertinya. Iya, sepertinya belum ada ya Pak ya. Ya, Bapak Nur Al-Azam ya Pak ya. ya. Mungkin saya bisa nanti waktunya sampai jam berapa, Mbak? Kita sampai jam 4 Pak. Jadi masih Oh, sampai panjang jam sih 4 ini ya. sebenarnya. Iya, sampai, Ya, sampai ya, jam ya, 4 ya. Pak waktunya. Jadi masih Oke. panjang Pak. Kalau memang mau dilanjutkan, monggo sih Pak. Oke, saya akan coba buka slide yang dari Pak Nur Al-Azam. Ya, saya mohon izin untuk buka slide Monggo silakan Bapak. beliau. Nah, ini slide presentasi yang dibuat oleh Pak Nur Al-Azam, Eskom MMT. Judulnya What the Smart Is, terkait dengan Smart City dan Smart Home. Perkenalan, ini Pak Nur Al-Azam. Ini ada catatan. Ya, nanti ini juga saya bagikan ke rekan-rekan peserta. Tahun 89, Teknik Komputer ITS, tahun 2000, Magister Manajemen Teknik di ITS. Ini pengalaman kerja atau profesi beliau, mulai 96 sampai 2019 di PT Rajasa Media Internet, kemudian pernah di Istiqom Surabaya
tahun 2003 sampai 2006, kemudian 2006 sampai sekarang di Universitas Narotama, 2019 sampai sekarang di PT Ratnet Digital Indonesia. Komunitas yang beliau ikuti kelompok Linux Arek Surabaya, kelas, kemudian Internet Society, ISOC, kemudian Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, APSI, Open Web Application Security Project, OWAPS, dan Asosiasi IoT Indonesia, ASIOT. Nah, ini terkait dengan sejarahnya Smart City. Tahun 74, pemerintah kota Los Angeles membuat proyek Big Data perkotaan untuk pertama kali yang disebut Cluster Analysis of Los Angeles Report. Tertulis di sana. Kemudian tahun 94, pemerintah kota Amsterdam membuat Virtual Digital City, The Digitale Stad, DDS atau kota digital, untuk mempromosikan penggunaan internet. Ya, kita tahu di Indonesia internet baru masuk sekitar 96 gitu ya. Kemudian tahun 2005 Cisco memulai investasi 25 juta US dollar untuk riset Smart City selama 5 tahun. Tahun 2008 IBM Smarter Planet Project melakukan investigasi penggunaan sensor jaringan untuk analisa masalah-masalah perkotaan. Tahun 2009, IBM meluncurkan kampanye Smart Cities senilai 50 juta US dollar untuk membantu kota berjalan lebih efisien. Apa yang dilakukan oleh Smart City IBM? Tagline atau headline yang dipakai adalah one that makes optimal use of all the interconnected information available today to better understand and control its operation and optimize the use of limited resource. 3I menjadi inti Smart City, yaitu instrumented, interconnected, dan intelligent. Instrumented adalah kemampuan menangkap dan mengintegrasikan data langsung di dunia nyata melalui penggunaan sensor, meteran, peralatan, perangkat pribadi, dan sensor serupa lainnya. Sedangkan interconnected adalah integrasi data dalam platform komputasi yang memungkinkan komunikasi informasi tersebut di antara berbagai layanan kota. Sedangkan I yang ketiga, intelligent, adalah analisis kompleks, pemodelan, pengoptimalan, layanan visualisasi, dan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan operasional yang lebih baik. Nah, ini konsep yang dibawa oleh IBM. Nah, ini deskripsinya, ya kira-kira kalau menggunakan komunikasi itu ada 4 hal yang bisa dimulai dari collecting, ya, atau dari action. Ini berputar, ya kan? Jadi action, collection, analysis, finding, ini adalah 4 hal yang harus dilakukan dalam sebuah komunikasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan smart home? Yang pertama adalah comfort and convenience. Nyaman, ya. Mengontrol semua peralatan dan sistem rumah dari mana saja di dalam rumah atau dari mana saja di dunia. Misalkan menyalakan lampu, kemudian menggeser atau menutup tirai, ya, memeriksa kunci hanya dengan beberapa sentuhan di ponsel cerdas. Yang kedua, energi efisiensi. Pencahayaan berenergi rendah, penggunaan soket pintar yang mengurangi energi, dan perangkat pelacak energi yang memastikan penggunaan energi minimal. Memantau penggunaan air. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa smart home dapat menghemat penggunaan energi
hingga 30-40% dibandingkan non-smart home. Safety and security. Perangkat keamanan seperti kamera pengintai, kunci pintu otomatis, dan moving detector dapat menjamin keamanan bagi penghuninya. Smart home juga memungkinkan pemantauan rumah secara real-time saat bepergian. Pencahayaan sensor gerak dapat minimalisasi penggunaan energi dan membantu penghuni berjalan di lorong pada malam hari dengan aman, dan detektor kebocoran gas secara otomatis memastikan pasokan gas ketika mereka mendeteksi konsentrasi gas di udara lebih tinggi dari normal. Yang keempat, flexibility and customization. Teknologi pasti akan berkembang dan tentunya memerlukan pemasangan model teknologi yang ditingkatkan. Karena sistem smart home harus sangat fleksibel. Transisi ke peralatan yang lebih baru harus berjalan lancar dan lancar. Lancar dan tanpa hambatan. Yang kelima, home management insight. Smart home memberikan wawasan manajemen rumah yang memungkinkan sistem memantau aktivitas dan perilaku penghuninya di rumah. Misalkan sistem dapat mengevaluasi seberapa sering dan jenis program apa yang ditonton di Smart TV, jenis makanan yang ada di lemari es, jenis hidangan yang dimasak atau dipanaskan di oven, dan kebiasaan penghuni menggunakan peralatan listrik. Nah, ini terkait dengan memanen energi dari solar. Bagaimana mendapatkan energi dari sinar matahari? Photovoltaic effect berkaitan erat dengan photoelectric effect. Kedua fenomena ini terjadi karena cahaya diserap oleh suatu materi dan menyebabkan eksitasi elektron atau pembawa muatan lainnya ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dalam kedua kasus tersebut, potensial atau beda tegangan listrik dihasilkan oleh pemisahan muatan, dan cahaya harus memiliki energi yang cukup untuk mengatasi penghalang potensial eksitasi. Nah, ini terkait bagaimana sebuah teknik untuk menyerap energi matahari menjadi listrik secara optimal. Nah, kira-kira itu yang ada di slide presentasinya Pak Nur Azam terkait dengan hal-hal yang akan dibahas di luar presentasi ini. Saya kurang paham ya. Jadi mungkin bisa dibaca-baca terkait dengan slide-nya ini terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Moderator. Ya, terima kasih Pak Cahyo dari Jati. Ini kita menunggu Pak Nur Al-Hazam. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah memaparkan materi yang Yeah. bersedia memaparkan Nanti materi materinya saya yang sudah kirim ke dijelaskan. Pak Adi Prawito, ya. Boleh, silakan Pak. Bisa di-share ke rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu hadir secara Baik, online silakan. di acara ini. Ini sambil menunggu Pak Nur Al-Azam, mungkin. Ini kalau saya baca statusnya, WA-nya Pak Nur Al-Azam ini sepertinya belum bisa hadir, Mbak, di acara ini karena kegiatan penjuriannya masih belum selesai. Oh, baik-baik Pak. Mengingat Pak Nur Al-Hazam juga belum bisa hadir, mungkin untuk serangkaian webinar ini, ada yang masih ingin bertanya atau mau kita closing saja? Mungkin LoRaWAN ini ada kaitannya dengan penyambungan di internet juga ya Pak ya, yang di Google kayak yang lampu LED yang bisa berubah warna, yang di WiFi gitu Pak.
Sebenarnya itu hanya opsi komunikasi saja, Mbak. Jadi mau pakai LoRaWAN, Oh, mau pakai WiFi, ini tergantung nanti dari gateway-nya ke end client-nya atau IoT-nya itu apakah support seperti itu. Jadi opsi, pilihan saja. memang LoRaWAN ini belum dijual di pasaran ya Pak ya memang ya. Sebenarnya sudah ada kalau perangkat-perangkat beberapa perangkat itu sudah ada perangkat end client-nya IoT-nya baik itu juga perangkat gateway-nya itu juga sudah ada beberapa yang menjual. Cuman memang implementasinya tidak mudah gitu ya. Jadi memang untuk personal mungkin dalam tanda kutip not apa worth it ya. Iya, Kalau betul. corporate mungkin Belum dia ya. bisa implementasi itu gitu. Ya, mungkin untuk rangkaian acara ini karena Pak Nur Al-Azam juga belum bisa hadir. Saya berterima kasih kepada Pak Dr. Cahyo Darijati, STMT yang berkenan menyediakan waktunya dan mengisi materi untuk acara webinar pada siang sampai sore hari ini. Mungkin kita akhiri saja acara webinar pada sore hari ini. Sekarang sudah menginjak ke sore hari. Karena juga peserta juga mungkin masih pada bingung ya Pak ya, karena baru juga ini untuk metode LoRaWAN ini Pak ya. Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Cahyo Darijati. Demikian saya tutup acara webinar untuk transformasi digital dalam dunia konstruksi penerapan LoRaWAN untuk smart building hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk para peserta dan DPP Inkindo Jawa Timur dan untuk para pengurus, Bapak Rektor, Bapak DPN Inkindo, Pak Eri Haryadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, saya pamit undur diri selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.